Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Saya berdiri supaya yang belakang lihat saya. Begitu pula para jamaah sekalian. Dan ini juga anjuran dari dokter. Saya diusahakan selama dalam 1 jam untuk berdiri. Jadi untuk mengurangi duduk lama. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud inti keberadaan kita semuanya duduk hadir di Musalla Al-Ikhlas untuk memenuhi daripada undangan takmir Musalla Al-Ikhlas tiada lain kecuali untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah disebutkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajabat mahabbati, pasti aku cintai. Ini hadis qudsi. Wajabat mahabbati, pasti aku ridhoi. Wajabat mahabbati, pasti aku rahmati. Untuk siapa kepastian semacam ini? Ridhonya Allah pasti akan didapatkan, rahmatnya Allah pasti akan diperoleh, dan kecintaan Allah pasti akan diberikan oleh Allah. Untuk siapa? Mudah-mudahan untuk kita semuanya. Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang duduk bersama-sama, hadir bersama-sama, yang mendorong kita hadir memiliki tujuannya untuk mendapatkan rasa cinta dari Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang berbondong-bondong saling bersilaturahmi, ziarah, datang untuk menguatkan ukhuwah antar kaum muslimin, kaum muslimat. Secara umum antar para takmir, para pemangku masjid, para pemangku musalla. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang memiliki sifat saling bahu-membahu, saling gandeng-menggandeng, saling tolong-menolong, saling guyup, duduk bersama-sama untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan semuanya sifat tersebut berada di dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan, salat kita belum tentu hasilnya Allah ridhoi. Kita baca Quran pun juga sama. Kita puasa pun juga sama. Tahajud kita di malam hari sekian rakaat. Bahkan doa-doa kita, semua amalan taat-taat yang pernah kita lakukan, kita memang punya harapan dan keinginan agar kita diridhai oleh Allah. Tapi sampai kapan? Sudahkah kita mendapatkan? Dan sudahkah kita meraih? Ternyata ada amalan yang sangat singkat, yang sangat simpel, setengah jam sampai 1 jam. Duduk kita dalam majelis taklim, duduk kita bersama-sama untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk mengaji bersama-sama, menghayati serta untuk menyeleksi atau mengadakan muhasabah dalam diri kita, apa yang kurang untuk kita lengkapi, apa yang perlu untuk kita ambil. Di dalam majlis semacam ini Allah Ta'ala sudah memastikan bahwa kita semuanya telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Sinten ibu bapak? Sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat bertemu dengan Nabi, duduk dengan Nabi, mendapati kehidupan Nabi setelah Islam itu hanya 3 tahun. Pinten? 3 tahun. Dalam masa 3 tahun itu dicek dari sekian para sahabat oleh ulama-ulama setelahnya, ternyata sahabat yang paling banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas 5.000 hadis. 5.000 hadis ibu bapak dalam masa 3 tahun. Dan maaf, lebih banyak di atas Abu Bakar, di atas Umar, di atas Utsman, di atas sahabat Ali. Lalu kemudian para sahabat datang, wahai Abu Hurairah, Anda kok mendapatkan hadis dari Kanjeng Nabi begitu banyak, ini sistemnya bagaimana? Caranya bagaimana? Beliau mengatakan, wahai teman-temanku sahabat Ansar, kalian disibukkan dengan ladang kalian. Dengan apa? Ladang sawah. Di saat kamu sibuk di sawah, saya sibuk duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Muhajirin yang datang dari Makkah menuju ke Madinah untuk hijrah, kalian pun juga sama, disibukkan oleh pasar kalian, toko-toko kalian, lapak-lapak kalian. Di saat kalian sibuk dengan dagang kalian, saya sibuk duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan sahabat Abu Hurairah. Beliau dawuh, la an ajlisa sa'atan fi majlisi ilmin ahab ilayya min an uhya lailatan ila sabah. Allahumma salli ala Muhammad. Dudukku di dalam majlis taklim, majlisi ilmin, majlis yang di dalamnya diterangkan tentang ilmu agama, dudukku saja sesaat. Kata beliau, sahabat Abu Hurairah, sahabat, berarti beliau mengambil faedah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dudukku sesaat, dalam sesaat itu aku gunakan untuk menimba ilmu. Kalau sekarang mungkin hadir beberapa rutinan di masjid, di musola, dengan siapa saja, dengan kiai siapa saja, sesaat. Kata beliau ini, sahabat Abu Hurairah, lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku ibadah mulai azan maghrib sampai subuh. Ibu-ibu pernah ibadah mulai maghrib sampai subuh? Angkat tangan bu kalau pernah. Bapak-bapak pernah? Min ghurubis syams, mulai tenggelamnya matahari ini, mulai azan maghrib langsung ibadah. Yang salat dengan salatnya sampai fajar tanpa berhenti. Berapa ribu rakaat? Allahu a'lam. Yang Quran, baca Quran sampai fajar. Yang zikir sendiri dengan zikirnya sampai fajar. Yang doa dengan doanya sampai fajar. Berapa fadilah dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang sholat 2 rakaat saja. Itu sudah luar biasa fadilahnya. 1 kalimat dari Quran sekian pahalanya. Begitu pula zikir, maaf ribuan maaf, semuanya masih kalah dengan sesaat kita hadir di majelis taklim. Maka manfaatkan setiap kita melihat di grup WA, di sana ada majelis taklim, sekuat tenaga kita hadiri. Nggih. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa taala, dari ini keterangan ada salah satu ulama besar namanya Al-Imam Syibli. Al-Imam Syibli ini adalah sosok imam yang pernah dimimpikan oleh sahabatnya. Dalam mimpinya itu beliau didatangi oleh Kanjeng Nabi, kemudian keningnya dicium oleh Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Diterangkan dalam sebagian kitab karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani yang wafat di kota Makkah, kuburannya di Ma'lah. Beliau menerangkan dalam salah satu mimpinya orang soleh, dalam mimpinya tersebut datang Kanjeng Nabi menghampiri Imam Syibli, kemudian Kanjeng Nabi mengecup keningnya Imam Syibli. Lalu kemudian yang mimpi dalam mimpinya tanya, ya Rasulullah, cek mulia banget Imam Syibli, napa? Cek agung banget Imam Syibli, kenapa Anda sampai mencium keningnya? Rasul dalam mimpi tersebut dijawab, ya, Imam Syibli punya rutinitas, punya apa? Punya keistiqomahan. Selepas sholat fardu, beliau tidak pernah meninggalkan firman Allah Ta'ala yang sering-sering dibaca dalam permulaan maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tambah setunggal, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Dua ayat tidak pernah ditinggalkan Imam Syibli selepas sholat fardu. Isinya itu ayat adalah pujaan dan pujian untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokai istiqamah melakukan dua ayat itu, Imam Syibli dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan kalau ada ulama boleh mengecup keningnya ulama, karena kemuliaan yang ada pada diri ulama. Cuma ojo dipaksa, orang digoleki. Boleh, cuma tidak harus ngundang royo-royoan, boten. Wah, bahaya ini. Oke. Setelah mimpi, beliau bangun dari tidur, kemudian mendatangi Imam Syibli. Saat itu masih ada Imam Syibli. Mimpi tersebut diceritakan kepada Imam Syibli bahwa aku tadi malam mimpi yang isinya mimpi ini dan itu. Imam Syibli, betul apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Memang wiridanku selepas sholat dua ayat, mulai laqad ja'akum sampai akhir, tidak pernah aku tinggalkan. Mudah-mudahan saged diamalkan. Baik itu selepas sholat secara langsung dengan memelangkan suara, atau setelah doanya imam, setelah doa, atau bahkan setelah kita melakukan sholat sebelum masuk sholat fardu yang lain. Manfaatkan dua ayat ini, jadikan rutinitas kita setiap saat. Tujuan kita agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Imam Syibli ini berguru selama hidupnya 400 kiai. Jangan kali kula sudah berapa kiai ini, Pak? Temeriki Masya Allah Ustaz Badri. 400 ustadz. Berarti dari majelis datang kiai fulan, datang lagi kiai fulan, datang lagi kiai, sampai pinten Pak? 400 kiai. Dan saya sudah membaca 4.000 hadis Nabi. Jangan kali kula berapa ribu? Ditambahin oleh apa dikurangin oleh? 400 syekh beliau belajar kepadanya. Ini menunjukkan himmah semangatnya. Makanya tidak ada orang ngaji pensiun, itu tidak ada.
Nggih. Nek orang kerja pengennya pensiun. Tapi ini ngaji niku mboten, sebab surga itu mboten setahun, 2 tahun, 3 tahun. Surga itu khalidina fiha abada, tambahnya ilmu kita, tambahnya derajat kita di surganya Allah. Hadir kita majelis taklim saat ini akan berpotensi baik untuk sholat isyraq yang akan kita kerjakan. Beda dengan isyraq yang kemarin. Kok beda? Padahal rakaatnya sama. Perbedaan yang ada di dalam diri kita, ilmu baru yang kita pelajari. Nanti zuhur atau duha jam 9-10 beda dengan duha yang kemarin. Semua rangkaian hari ini beda pahalanya dengan rangkaian amal sebelumnya. Begitu pula kalau besok dengan Sabtu hadir di pundi? Masjid Sunan Giri. Hari Sabtu itu beda pahalanya dengan amalan di hari Jumat. Wa hakadha seterusnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajatnya diangkat oleh Allah, padahal sama-sama ibadahnya. Duha enggak ada tambahan 2, 4, 6 atau 8, tapi karena di dalamnya ada ilmu ditambahi pahala oleh Allah. Begitu pula rangkaian amal yang lainnya. 400 kiai beliau belajar dengan mereka dan 4000 hadis beliau baca, lalu kemudian cuma ada 1 hadis dari 4000 hadis yang saya jadikan sebagai pedoman hidup sampai aku meninggal. Jadi kalau kali panjenengan enak Pak, gak usah maca 4000 hadis, 1 hadis tok hari ini kita pelajari, insya Allah bekal sampai kita meninggal dunia. Bisa dilanjut sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oke. Tak sabari mawon. Hadisnya niki. I'mal lidunyaka biqadri muqamaka fi. 1. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fi. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Wa'mal linnari biqadri sabrika fi. Sallu ala Nabi Muhammad. I'mal lidunyaka, kamu di dunia boleh bekerja urusan dunia. Cuma nasihat Nabi, tergantung keberadaanmu berapa tahun di dunia. Monggo difahami. Boleh jenengan mengejar dunia, silahkan. Tapi maaf, kira-kira sampai pirang tahun? Ayo dijawab, pirang tahun jenengan jaluke? 500 tahun. Dewean sampai ganti konco sampai 500 tahun. Pinten? I'mal li dunia, silahkan Anda mau kerja urusan dunia, silahkan. Anda mau buka lapak, buka toko, buka. Tapi ingat, Anda tidak akan lama di dunia, betul? Ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ini rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad. Lebih sedikit pun kalau tambahi 80. Kurang Ustaz, tak tambahi 90. Kurang 100. Kurang 150. Ayo bayangin Pak. Bayangin kalau ada orang umur 150, koyo nopo Pak? Mau kemana arahnya? Uang yang dikumpulkan, rumah mewah yang dibangun, fasilitas kendaraan yang selalu direnovasi. Sekali aku kerupuk mbek bubur wae. Sementing ngono bayangi ono wedane cukup, wis naik ke atas mbah wis ora, wis tingkat 4 wis ora ning ngisor wae. Kendaraan gak becak wae ora apa-apa. Iman li dunyaka bi qadri muqamika fi. Kerjakan urusan dunia, silakan, tidak ada larangan. Cuma setiap Anda mencari dunia, Anda harus berpikir, aku ning dunia ini berapa ribu tahun? Kok berapa ribu? Berapa ratus tahun? Kakean berapa puluh tahun?
Sehingga kita nggak terlalu mengejar dunia, karena dunia yang kita kejar tidak akan kita bawa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi bagi orang yang ngaji, orang yang cerdas, orang yang pintar, barokah ngaji, maka dia mencari dunia tujuannya untuk digunakan bekal menuju akhirat. Cari dunia untuk fasilitas musola, fasilitas masjid, fasilitas piringan. Ono ora ya? Ora suaranya ini. Nggih. Cari dunia silakan, dados dengan yang sugih, bagus. Cuma ingat, Allah menjadikan Anda orang kaya, Anda dijadikan ibadah ngetokke duit. Napa? Ora kok zikir akeh mboten, ora kok maca Quran akeh. Makanya kadang-kadang ada orang kaya raya cuma di bidang ibadah terbatas. Tapi tahajud kecapean melungker sampai subuh. Apa maca Quran urung belajar. Bagaimana Pak? Apa kakean sholat banyak urusan di luar. Allah tahu bahwa Anda masuk surga itu bukan zikir Anda, dan bukan puasa Anda, dan bukan tahajud Anda, tapi melalui harta Anda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasubbud dunya fa innaha matiyatun lil mu'min ilal akhirah. Ingat kata Rasulullah, jangan sampai menghina dunia. Jangan sampai Anda membenci dunia, mengolok-olok dunia. Buat apa beli mobil baru? Buat apa renovasi rumah? Buat apa punya lahan yang bagus? Buat apa punya toko yang banyak? Tidak boleh. Karena semuanya itu bagi orang yang ngaji, yang tahu mukmin adalah satu-satunya jembatan untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagian surat Wal-Laili Idza Yaghsha, niku wonten salah satu ayat kabar gembira. Ayat ini untuk satu sahabat secara khusus, namanya pun sahabat Abu Bakar Siddiq. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Bakar Siddiq ini adalah sosok sahabat yang sifatnya dipuji oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi setiap ada orang baca Al-Quran, okay, itu mesti di dalamnya dia pasti akan membaca ayat yang isinya kabar gembira untuk sahabat Abu Bakar Siddiq. Jenengan sarang-sarang ingat, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wasayujannabuhal atqa. Firman Allah dawuh, orang yang paling takwa ini tidak mungkin masuk neraka. Dijauhkan dari neraka 7 lapis. Siapa Al-Atqa ini? Allah nggak sebutkan namanya, karena memang Al-Quran itu tidak khusus untuk kalangan sahabat, tapi Al-Quran itu sangat bermanfaat sebagai motivasi untuk umat sampai akhir zaman. Artinya apa? Kalau orang bisa meniru sifatnya orang yang takwa ini, maka juga orang tersebut walaupun itu tidak kalangan sahabat juga akan dijauhkan dari siksa api neraka. Jumhurul mufassirin, mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud Al-Atqa adalah satu sahabat secara khusus, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus sahabat Abu Bakar sudah dipastikan masuk surga. Wis nggadahi tiket. Pun sekarang kembali kepada kita. Bisakah kita meniru sahabat Abu Bakar Siddiq? Insya Allah bisa. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah Ta'ala tidak membatasi surga untuk sahabat Abu Bakar Siddiq, tapi surga untuk orang-orang yang bisa meniru proyeknya Abu Bakar Siddiq. Apa proyek Pak? Proyek akhirat. Apa proyeknya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka,
yang suka berinfak dan bersedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sifat yang melekat yang ada pada sahabat Abu Bakar. Setelah itu ayat Al-Aqqa langsung dikasih embel-embel kali ya Allah Ta'ala. Sifatnya apa? Bukan sholatnya, bukan zikirnya, walaupun itu bagus, bukan puasanya, bukan. Yu'ti malah, pekerjaannya memberikan sedekah. Pekerjaannya adalah berinfak untuk fisabilillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Di antara program sahabat Abu Bakar itu adalah program adanya azan. Kita tahu muadzin di antara muadzin Nabi, sinten namanya? Bilal bin Rabah. Itu kan dulu budak. Islam secara sembunyi, kemudian diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, disiksa habis-habisan. Dari Ethiopia, Habasyah, datang ke Mekah jadi budak, masuk Islam secara sembunyi, diketahui oleh majikannya bahwa dia Islam, disiksa. Bajunya dicopot, ditaruh di atas batu yang panas, perutnya dikasih batu panas. Mekah cuacanya panas, bawah panas, atas panas, cuaca panas. Itu perjalanan Bilal bin Rabah sebelum jadi muadzin. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat di depan mata, cuma Nabi mboten saged napa-napa. Kenapa? Karena enggak punya apa-apa, mboten nggadahi kekayaan napa-napa. Nah, makanya Islam itu enggak bisa berdiri kecuali dengan harta. Ngene apa nggih? Masjid perlu apa? Duit. Masa donga tok ndak mungkin dadi, Pak. Musola nggih ngoten, madrasah nggih ngoten, TPQ nggih ngoten, sedaten fasilitas agama ndak cukup dengan doa. Pasti ada di sana tangan-tangan barokah yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan banyak, tapi kekayaan digunakan untuk fasilitas sabilillah. Pun akhirnya Kanjeng Nabi dengar lantunan doa dari Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah boten saged napa-napa, enggak punya keluarga, bapak enggak ada, ibu enggak ada sanak famili rakyat enggak ada. Cuma dalam lisannya ahadun ahad, ahadun ahad. Nemuane Pak, Gusti bantu kula, Gusti bantu kula, Gusti bantu kula. Ingat, setiap doa enggak pernah akan ditolak sama Allah. Makanya jenengan kalau punya problem masalah, meneng napa? Aja kowar-kowar, meneng ae. Empet ae Pak. Jenengan datangi Allah Subhanahu wa taala. Lah, kata-kata ahadun ahad, ahadun ahad didengar oleh Nabi. Seketika itu Nabi mengatakan, ahadun sayunjik, sebentar lagi Allah wahai Bilal akan menyelamatkan kamu. Saat itu zahirnya enggak punya apa-apa Kanjeng Nabi. Urusan dunia enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa. Hidup dalam kondisi yatim, kemudian yatim piatu, enggak ada punya apa-apa Kanjeng Nabi. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketidakpunyaan urusan dunia itu memang beliau ikhtiari, bukan dipaksa. Kalau sebagian orang kan dipaksa ya, diikhtiari. Memang seperti itu keadaannya agar semua umat setelah akhir zaman, umat di akhir zaman bisa meniru bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Lanjut cerita, Nabi Muhammad datang kepada rumah Abu Bakar Siddiq, kemudian berkata, Abu Bakar, koncomu Bilal bin Rabah itu lagi disiksa. Sahabat Abu Bakar faham maksudnya apa? Tulungan apa? Tulungan, orang kok kabar tok.
Bilal bin Rabah saat ini lagi disiksa oleh majikannya. Siap ya Rasulullah. Faham maksudnya? Maksudnya apa? Tulungan, sebab Abu Bakar ini saudagar kaya. Masuk ke dalam kamar, nggawa duit akeh, Pak. Nggawa duit napa? Akeh. Dari rumah kamar langsung keluar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah bin Khalaf, berapa kau jual budak mobilan? Abu Bakar, tidak mungkin bisa beli. 2 kali lipatnya. Abu Bakar, berapa kau minta? Saya akan beli. Jangankan 2 kali lipat, 10 kali lipat aku akan beli. Karena ini memang sesuatu yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dibeli kemudian dibebaskan. Keadaan yang sangat unik semacam ini Allah Ta'ala dengar. Dan Allah Ta'ala melihat sehingga Allah Ta'ala menurunkan tadi ayat wasayujannabuhal atqa. Pengorbanan sahabat Abu Bakar itu top secara khusus. Yuti malahu, yang suka menginfakkan hartanya diantaranya adalah proses pembebasan dari kebudakan Bilal bin Rabah. Sehingga saat itu Bilal bin Rabah beserta para muadzin sampai akhir dunia ini menjadi asetnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Allahumma sholli ala Muhammad. Umurnya berapa Abu Bakar? 63 tahun. Tapi koyok 6 juta 6 miliar tahun. Orang yang meninggal dunia tapi aset kebaikannya tidak meninggal dunia. Dari ini cerita, mari kita manfaatkan dunia yang kita miliki, kita manfaatkan harta yang kita miliki, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat. Monggo ambil porsi, ambil kesempatan. Ada sebagian orang dia nggak punya harta, cuma otaknya jenius. Napa? Otaknya jenius. Piye carane masjid musola makmur dan majelis taklim piringane akeh, ngoten. Oke, ibu-ibu biasanya, ayo urunan. Masuk, enggak, cuma ngomong tok ya, ayo. Masuk, adalu alal khairi kafa ini, enggak. Ada orang nih, dia nggak punya pondok, tapi koyo punya pondok. Ada orang nggak punya TPQ, tapi nggak punya TPQ. Kenapa? Dikasih oleh Allah Ta'ala pinter golek bantuan. Napa? Omongan ini mandi, napa? Omongan napa? Mandi. Lihat rutinan di sana, rutinan di sini, dia berkiprah. Bagaimana caranya ya? Aku bisa seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan masjid kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan musalla Al-Ikhlas tambah makmur, tambah jaya, berkatnya maulid, berkatnya para ulama kita, berkatnya majelis taklim. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, sehingga dengan kelancaran rezeki kita niatkan untuk berbondong-bondong, kita infakkan fi sabilillah, agar kita termasuk golongan firman Allah, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tadi sudah tawassul dari Ustaz Badri, kita minta dua doa. Pertama dari Yai Hasan, kemudian dari Ustaz Fauzi secara singkat.